Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rizky Taulia dengan NIM A22122112. Pada video kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai rangkuman dari materi pertama hingga materi terakhir, yaitu mengenai asam amino, enzim, dan asam nukleat. Baik, materi yang pertama yaitu adalah asam amino. Asam amino adalah salah satu golongan senyawa organik yang paling banyak dipelajari karena fungsinya yang sangat penting dalam organisme, yakni sebagai penyusun protein. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil yaitu -COH dan amina yang biasanya ditulis dengan -NH2 serta rantai samping yaitu gugus R yang spesifik untuk setiap jenis asam amino, yang dimana dalam biokimia pengertiannya sering dipersingkat menjadi gugus karboksil dan amina terikat pada satu atom karbon yang sama disebut dengan karbon alfa. Dalam kasus ini mereka dikenal sebagai asam amino 2 atau asam amino alfa, yang dimana rumus umumnya yaitu H2NCHRCOH. Gugus karboksil memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat basa. Asam amino merupakan senyawa penting yang menyusun tubuh setiap makhluk hidup dari lingkup terkecil yaitu sel hingga bagian dalam sel. Ada sekitar 500 asam amino yang telah diketahui, akan tetapi hanya 20 yang dihasilkan oleh kode genetik. 20 asam amino standar ini yang ditambah dengan 2 asam amino lainnya merupakan asam amino yang menjadi komponen penyusun protein sehingga disebut asam amino proteugenetik. Struktur asam amino. Struktur asam amino memiliki dasar sebuah senyawa hidrokarbon yang terdapat gugus fungsi amina dan gugus fungsi karboksil. Secara umum, asam amino adalah satu atom karbon yang mengikat 4 gugus, yaitu amina atau -NH2, gugus karboksil atau -COH, atom hidrogen, dan satu gugus yaitu resi. Asam amino sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial yakni asam amino yang tidak diproduksi oleh tubuh, atau jika memang diproduksi jumlahnya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan metabolisme tubuh. Sedangkan asam amino non-esensial yaitu merupakan asam amino yang bisa dibuat di dalam tubuh dengan menggunakan asam organik biasa. Yang berikutnya yaitu adalah enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein berbentuk bulat atau globular yang terdiri atas satu atau lebih dari satu rantai polipeptida. Nah, enzim adalah senyawa organik yang tersusun di atas protein, dihasilkan oleh sel dan berperan sebagai katalisator. Katalisator ini proses meningkatkan laju reaksi kimia. Dengan adanya enzim, molekul awal yang disebut dengan substrat akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut dengan produk. Struktur enzim terdiri atas sisi aktif yang merupakan tempat menempelnya substrat atau senyawa yang akan diubah oleh enzim. Nantinya substrat ini akan mengalami reaksi kimia oleh enzim membentuk suatu produk atau hasil reaksi. Enzim di dalam tubuh kita tersusun atas dua komponen, yaitu apoenzim dan kofaktor. Gabungan antara apoenzim dan kofaktor yang dinamakan dengan holoenzim. Yang berikutnya yaitu asam nukleat. Asam nukleat merupakan makromolekul biokimia yang kompleks berbobot molekul tinggi dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Ada dua jenis asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Molekul DNA dan RNA ini merupakan molekul besar yang memiliki 3 komponen utama, yaitu gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Yang pertama ada gula pentosa. Gula pentosa ini yaitu monosakarida yang terdiri dari 5 buah atom karbon. Nah, ada dua jenis gula ini, yaitu ribosa dan deoksiribosa. Yang berikutnya yaitu ada gugus fosfat. Gugus fosfat ini merupakan atom fosfor yang dikelilingi oleh 4 atom oksigen. Sedangkan basa nitrogen yaitu merupakan suatu molekul kecil yang berbentuk cincin yang mengandung nitrogen.
Nah, basa nitrogen sendiri itu terdiri dari dua kelompok, yaitu ada purin yang memiliki 2 cincin dan pirimidin yang terdiri dari 3 cincin. Nah, sedangkan purin sendiri itu terdiri dari 2 jenis, yaitu adenin dan guanin. Sedangkan pirimidin sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu sitosin, timin, dan urasil. Nah, dari kelima jenis basa nitrogen ini dapat disimbolkan menjadi AgCTU. Apabila kita mengambil satu molekul dari ketiga komponen tadi, yaitu gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen, dan menggabungkannya, maka akan terbentuk suatu molekul besar yang disebut dengan nukleotida. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.